Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ropiko, guru BK SMA Negeri 1 Payung. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 Angkatan 2 tahun 2022 Universitas Negeri Malang, program studi bimbingan dan konseling dengan nomor induk mahasiswa 223112716159. Pada hari ini, Senin 12 Juni 2023, saya melaksanakan studi kinerja konseling individu dengan pendekatan behavior teknik kontrak perilaku. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah sekarang masuk. Silakan duduk. Bagaimana kabarnya hari ini? Kalau untuk kabar hari ini baik Bu, cuma nggak tahu beberapa belakangan kemarin kurang baik Bu. Kurang baik maksudnya kurang enak badan? Nggak tahu Bu, kayak ngerasa ada perubahan dalam diri saya Bu. Ada perubahan. Oh ya, namamu Benedictus Flori ya? Iya Bu. Iya. Kamu siswa kelas 11 IPA 3 yang terkenal dengan berprestasi gitu ya? Iya Bu. Coba ceritakan, Ibu mau dengar prestasi apa yang kamu raih selama ini? Kalau prestasi di kelas juga masuk 3 besar Bu, dan di bidang KSN juga kemarin ikut di bidang matematika Bu, di kelas 10 dan kelas 11 kemarin. Sampai tingkat mana itu KSN matematikanya? Kabupaten Bu. Sampai ke kabupaten. Luar biasa Bene ya, punya prestasi juga ternyata. Ya Bene, sebelum kita melaksanakan kegiatan kita pada hari ini, mungkin ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ibu akan memimpin doa, kita berdoa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oh ya Bene, barangkali Bene datang ke ruang BK, ada yang bisa Ibu bantu? Ya Bu, ada yang ingin diceritakan Bu, terus mau minta bantuan sama Ibu juga. Ada yang Bene ceritakan Ibu itu, Ya. artinya di sini Bene punya masalah gitu ya? Ya Bu. Ya. Sebelumnya Ibu mau tanya, Bene sudah pernah mengikuti konseling belum? Belum Bu. Belum. Oke, di sini Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu konseling agar Bene paham ya. Jadi konseling itu adalah satu proses layanan secara profesional yang dilakukan oleh seorang konselor dan seorang konseling. Di sini Ibu sebagai konselor. Jadi tugas Ibu sebagai konselor membantu menyelesaikan permasalahan yang dialami oleh konseling. Bene sebagai konseling yaitu orang yang mempunyai masalah. Ya, tujuan dari konseling pada hari ini yaitu agar permasalahan yang dialami oleh konseling Bene ya bisa kita atasi dengan sebaik mungkin agar mencapai tujuan yang diinginkan. Gitu Bene. Sudah paham apa itu konseling? Paham. Nah, dan yang perlu Bene ketahui bahwa dalam proses konseling nanti ada beberapa aturan yang harus kita taati, yang harus kita lakukan Bene ya. Nah, atau disebut dengan asas-asas. Yang pertama, dalam proses konseling nanti Bene tidak perlu takut ya, tidak perlu khawatir kalau masalah yang Bene alami selama ini ya, apapun yang Bene ceritakan nanti dalam kegiatan proses konseling itu akan terbongkar di luar. Ya. Karena di sini Ibu sebagai konselor akan merahasiakan apa permasalahan yang Bene alami, termasuk apa saja nanti yang kita bicarakan dalam kegiatan konseling hari ini. Paham Bene? Paham. Nah, yang kedua, Bene harus bersikap terbuka. Artinya, Bene harus menceritakan semua permasalahan yang Bene alami tanpa ada yang ditutup-tutupi. Gimana Bene? Bisa? Bisa Bu. Nggak nutup-nutupi ya. Ceritakan semua permasalahan yang dialami. Nah, yang ketiga, di sini Ibu mau tanya, Bene tadi datang ke ruang BK itu atas inisiatif sendiri atau ada paksaan dari pihak lain? Misalnya paksaan dari teman, dari orang tua, atau dari guru, wali kelas, dan lain sebagainya. Memang inisiatif dan kemauan sendiri Bu. Inisiatif sendiri. Ya baiklah, di sini berarti Bene sudah mempunyai sikap kesukarelaan, sudah
bersukarela datang ke ruang BK ingin menyelesaikan permasalahan yang dialami gitu Bene ya. Nah, oke, Bene di sini Ibu perlu jelaskan bahwa dalam proses konseling nanti yang memutuskan solusinya ya, yang memutuskan solusi permasalahannya itu ada Bene. Ibu sebagai konselor akan mengarahkan, membimbing ya agar Bene mencapai suatu solusi tersebut, tetapi yang menentukan solusinya ada di Bene, kan? Nah, waktu konseling kita batasi kurang 40 sampai 40 menit Bene ya. Gimana? Ada yang ditanyakan? Tidak. Sudah siap mengikuti konseling? Siap. Oke. Oh iya Bene, coba ceritakan. Apa sih masalah yang Bene alami selama ini? Gak tahu beberapa belakangan ini kalau di rumah tuh kayak sering dimarahi sama orang tua, sama bapak, ibu, terus juga kalau di sekolah tuh sering dimarahi sama guru gitu. Dimarahin sama orang tua kenapa Bene? Karena sering melalaikan tugas-tugas yang seharusnya menjadi tanggung jawab aku yang telah mereka berikan ke aku, Bu. Melalaikan tugas yang diberikan di rumah gitu, Ya. dilalaikan. Terus kalau dimarahi guru di sekolah itu kenapa? Kalau di sekolah tuh kadang gara-gara sering terlambat, sering ngantuk, terus juga kayak sering tidur di kelas, terus kalau belajar tuh sering nggak konsen, Bu, sering nguap juga gitu di kelas, Bu. Jadi dimarahi guru di kelas, di sekolah itu karena Bene sering datang terlambat. Iya, Bu. Sering tidur di kelas juga. Coba ceritakan, apa yang dilakukan Bene sampai Bene datang terlambat, sampai ngantuk di kelas gitu. Karena malamnya itu tidur, Bu, kayak tidur tuh di atas jam 12 kayak jam 1, jam 2 gitu, Bu, tidur. Begadang maksudnya? Iya, begadang, Bu. Malamnya Bene bergadang, Ya. terus akhirnya Bangun kesiangan, Bu. bangun kesiangan, akhirnya datang telat gitu. Iya, Bu. Kalau Ibu boleh tahu Bene, di sini Bene malam hari itu kegiatannya apa saja? Kalau malam hari katanya main handphone, main gadget. Ya. Main handphonenya sampai jam? Kadang jam 1, jam 2 malam gitu, Bu. Oh gitu. Oh iya, di sini kan kita sekolah masuknya pukul 7, Bu. pukul 7, masuk pukul 7. Kita pulang sekolah pukul Setengah 4. Kita pulang sekolah pukul setengah 4 ya. Nah, coba kamu ceritakan kegiatan Bene dari setengah 4 pulang sekolah sampai ke malam hari itu apa saja? Kan pulang sekolah kan jam setengah 4, Bu. Ya. Terus sampai rumah jam 4. Nah, karena sampai rumah tuh langsung buka handphone, main handphone, scroll TikTok, nonton YouTube, nonton Netflix, Bu. Iya, dari setengah 4 pulang sekolah. Jadi Iya. waktu makan kamu? Soalnya sampai kelupaan, Bu, sampai dilalaikan waktu makan sama ganti baju juga enggak, tidur mandi juga enggak, Bu, gitu. Karena sampai jam 7 malam baru sadar gitu kalau baju aja belum ganti, belum makan. Habis itu baru mandi, ganti baju, terus makan. Habis itu main lagi handphone, Bu. Malamnya kayak main game online gitu, Bu. Oh, jadi dari jam setengah 4 sampai ke jam 8 malam itu kerjanya scroll YouTube, TikTok gitu ya. Terus tadi Ibu dengar main game online. Game online-nya dari pukul? Kadang dari jam 8 sampai jam 1 malam, jam 2 malam gitu. Dari pukul 8 lanjut lagi main game online itu sampai jam berapa? Sampai jam 1, 2 malam gitu. Sampai jam 1, jam 2 malam. Waktu belajarnya kapan, Bene? Enggak ada, Bu. Enggak ada. Ya. Jadi kamu enggak pernah belajar gitu, Bene? Kalau beberapa tahun ini memang nggak pernah lagi buka, udah lupa pernah gitu. Belajar. Ini kan lagi ujian gitu. Ya. Apakah selama ujian ini juga nggak belajar juga, Bene? Kadang-kadang cuma sekelas aja, Bu, nggak terlalu fokus. Kadang baru buka buku baru 5 menit udah main handphone gitu, Bu. Pokoknya selalu terpaku pada handphone gitu, fokusnya pada handphone, pengen ngerasa kayak buka handphone terus tangan ini, Bu. Oh iya, begini, Bene, ini kan waktu belajarnya itu kan di malam hari tidak kamu gunakan. Apakah kamu menggantikan waktu belajar kamu yang tidak kamu lakukan malam hari mungkin dengan waktu yang lain, jam 2 subuh, jam 3 subuh, 4 subuh? Apakah kamu gantikan waktu belajarnya itu? Enggak, bukan, karena tidurnya juga jam 2, terus kalau belajar kan pasti udah ngantuk. Bangunnya juga kan hanya di jam 6, jam setengah 7 gitu, Bu. Jadi tidak di waktu belajar malam hari itu nggak digantikan di waktu Enggak, yang lain belajarnya. Jadi enggak. memang tidak belajar sama sekali, Ya. hanya berfokus kepada HP sama bermain game. Gitu, Ya. Bene ya. Nah, Ya. tadi kamu bilang pulangnya jam 2, jam 1 malam. Itu kan sudah larut malam tuh, Bene. Bagaimana reaksi orang tua kamu ketika kamu kok pulangnya larut malam sampai jam 1, jam 12 malam gitu?
Kadang-kadang orang tua juga marah Bu, kayak udah waktunya tidur, tapi jam tengah malam jam 2 tuh harus bangun dari tempat tidur, bukan pintu, gara-gara aku gedor-gedor suruh buka pintu Bu. Terus kadang juga ada kecewa juga, kayak kesian, terus dilihat juga lihat ibu yang harus waktunya istirahat malah bangun tengah malam untuk buka pintu, tapi nggak tahu besoknya terus terulang dan terulang terus Bu. Oh iya, iya, Ibu paham, Ibu mengerti apa yang kamu rasakan sekarang ya. Eh, ada kekhawatiran di dalam dirimu ya atas apa yang kamu lakukan ya, dengan kondisi orang tua kamu yang harus bangun tengah malam membukakan pintu gitu ya. Ya, mudah-mudahan kamu nanti bisa ubah Bene ya. Begini Bene, tugas-tugas di rumah itu kamu lalaikan juga. Tadi ya Ya kamu Bu, cerita kayak gitu ya Bene ya. Kalau Ibu boleh tahu tugas dari orang tua itu seperti apa? kayak misalnya nyapu rumah, siram tanaman, terus juga lipat baju, terus juga kadang bantu cuci piring gitu Bu. Cuci piring. Itu kamu lalaikan juga Bene ya. Iya Bu. Terus apakah ketika orang tua kamu menyuruh kamu mengerjakan pekerjaan rumah, eh, terus kamu tolak gitu Bene ya? Enggak Bu, kayak cuma nggak hiraukan aja Bu, kayak nggak didengerin, terus main handphone aja terus Bu, nggak Tidak dihiraukan. Iya menghiraukan, Bu. tidak menghiraukan apa suruhan orang Iya. tua gitu Bene, karena terlalu fokus kepada HP tadi. Iya. Oke, ya begitu. Oke, di sini Ibu sudah memahami Bene apa permasalahan kamu ya. Di sini sepertinya kamu tidak bisa mengatur waktu dengan baik ya. Kalau Ibu boleh tahu, faktor apa sih yang menyebabkan kamu berperilaku yang tidak sesuai dengan yang seharusnya diharapkan gitu? Kalau untuk faktor yang pertama memang dari diri sendiri Bu, kayak nggak tahu beberapa belakangan ini kayak selalu terpancing gitu dengan bermain gadget Bu, selalu kayak ada tarikan gitu untuk selalu buka handphone, jadi nggak bisa mengontrol diri Bu, selalu pengen aja gitu terus buka handphone. Terus juga hal itu yang membuat kayak aku tuh nggak bisa fokus dengan hal-hal yang positif, selalu bermain gadget dan gadget terus Bu. Berarti itu faktor dari dalam dirimu sendiri ya, bahwa kamu tidak bisa mengontrol diri untuk eh, mengatur waktu bermain Iya Bu. HP, bermain gadget gitu ya Beni. Oh iya, terus ada faktor lain mungkin? Kalau faktor dari luar ada bukan, eh, biasanya kan kadang pulang sekolah kan jam 4 tuh Bu, terus kan main handphone di rumah, scroll TikTok, baring kan sampai jam 7, baru mandi, baru ganti baju, baru makan. Nah kadang jam 8 tuh udah diajakin kawan keluar Bu untuk ke tongkrongan, kadang main game online sama teman-teman, main bareng gitu, game online kayak main Free Fire, Mobile Legends gitu sama mereka Bu. Terus kadang di tongkrongan itu kan tadi pulangnya sampai jam 2 malam gitu Bu. Jadi ajak-ajakan mereka yang bawa hal negatif tuh nggak tahu selalu terpancing dan memang selalu merasa ingin ikuti mereka terus Bu, karena kan mereka kan seharusnya kayak anak nggak sekolahan Bu, jadi Iya. besoknya kan mereka nggak sekolah, jadi kan kalau begadang kan ya nggak apa-apa lah kan Bu, tapi kalau aku kan sekolah besoknya Bu, tapi aku nggak memikirkan hal itu, selalu kayak ngikutin apa aja Iya. yang mereka lakukan gitu Bu. Jadi intinya di sini Bene mudah terpengaruh oleh teman-teman yang mengira Bene tahu membedakan apakah ajakan mereka itu positif atau negatif. Yang penting Bene ikut saja gitu Iya, Bene ya. Iya. Ibu sudah paham permasalahan yang Bene alami ya. Oh iya Bene, di sini dari proses konseling hari ini apa tujuan yang ingin kamu harapkan dari semua perilaku atau kejadian, permasalahan yang kamu ceritakan semuanya ke Ibu tadi? Nah, kalau tujuannya pengen berubah Bu, dari hal-hal yang negatif ke hal-hal yang lebih positif lagi, kayak kan tadi ngelakuin hal-hal yang sering Iya. terkait dengan gadget, pengennya terlepas dari gadget Bu. Oh gitu. Jadi Ibu nangkap di sini bahwa kamu ingin merubah perilaku kamu yang tadinya perilaku yang negatif ke perilaku yang positif, gitu Bene ya. Oke. Eh, dari permasalahan tadi kita uraikan lagi Bene ya, agar kita bisa mencari solusi dan kamu pun bisa menentukan solusinya gimana. Nah, yang pertama tadi kan Bene mempunyai masalah bahwa ketergantungan pada HP ya, itu dibuktikan dengan Bene dari pulang sekolah setengah 4 sampai ke malam hari, bahkan Bene lupa makan, lupa ganti baju, lupa waktu belajar. Itu karena scroll yang namanya media sosial
Itu Bene ya. Iya, Bu. Nah, kira-kira untuk merubah perilaku kamu, mengurangi ketergantungan kamu pada handphone, pada konten-konten yang ada dalam handphone kamu seperti TikTok, YouTube, apa yang bakal kamu lihat? Yang pertama pengen mengurangi waktu bermain gadget, Bu. Kayak kan waktu bermain gadget kan mungkin sehari bisa 5-6 jam, Bu. Pengennya cuma kayak 1-2 jam aja gitu, Bu. Iya. Tadi kan artinya di sini Bene akan mengurangi waktu menggunakan HP, waktu menycroll apa-apa yang ada di dalam HP gitu ya. Tadinya dari jam 4 sore sampai jam 8 malam, artinya 5 jam ya. Iya. Berarti sekarang Bene akan menggunakan handphone itu berapa jam? 1 atau 2 jam aja gitu, Bu. 1 sampai 2 jam Iya. dalam waktu satu hari Iya, Bu. malam gitu. Oke. Yang kedua, perilaku yang tunjukkan Bene sebelumnya itu kan Bene tidak bisa memanfaatkan waktu dengan baik. Waktunya hanya dihabiskan untuk bermain HP, bermain game dan lain sebagainya gitu Bene ya. Kira-kira untuk merubah perilaku yang demikian apa yang akan Bene lakukan? Pengen mengganti waktu bermain gadget tuh untuk belajar, terus juga kayak melakukan ke hobi-hobi juga gitu, Bu. Artinya Bene akan menggantikan waktu ya yang dihabiskan untuk bermain gadget itu dengan hal yang positif seperti membaca ya, belajar, terus apalagi Meluangkannya ke hobi, meluangkan hobi-hobinya apa Bene? main bulu Main tangkis, bulu Bu. tangkis ya. Jadi nanti Bene bakalan mengganti waktu biasanya bermain HP dengan bermain bulu tangkis. Itu Bene ya. Terus tadi Bene mengatakan bahwa waktu belajar Bene itu tidak ada sama sekali. Iya kan? Tidak ada sama sekali. Dari yang dengar cerita kamu itu tidak punya waktu belajar sama sekali, dan kamu tidak menggantikan waktu belajar kamu yang tersisa di malam hari dengan waktu yang lain juga. Kira-kira apa solusi yang bakalan Bene tawarkan untuk Bene sendiri agar punya waktu untuk belajar gitu? Pengen mengatur waktu belajar, Bu, supaya lebih terkontrol lagi waktu belajarnya, Bu. Iya, oke. Ibu mau tanya, kamu kan tadinya tidak teratur waktu belajarnya, tidak ada sama sekali Bene ya. Di sini kamu bilang kamu akan mengatur waktu belajar. Kira-kira waktu belajarnya kapan? Dari jam berapa sampai jam berapa? Waktu belajar yang akan kamu atur agar kamu tidak ketertinggalan belajar dan waktu belajar kamu bisa dipersiapkan dengan matang. Kalau untuk waktu belajar pengennya dari jam 7 sampai jam 9, Bu. Jadi malamnya bisa langsung tidur jam 9, Bu. Ya, jadi kamu akan mengatur waktu belajar kamu dari jam 7 sampai jam 9 malam. jam 9 malam. Oke. Terus berikutnya tadi kamu bilang kamu mudah terpengaruh oleh ajakan kawan. Iya, kamu tidak bisa membedakan ajakan kawan kamu itu negatif apakah positif. Gitu Bene ya. Nah, kira-kira solusinya seperti apa yang bakalan kamu lakukan agar kamu tidak terpengaruh dengan kawan-kawan kamu yang mengajak kepada arah yang negatif? Pengen mulai bergaul dan berteman dengan teman-teman yang bisa memberi pengaruh-pengaruh positif, Bu. Kalau kemana kan memang berteman dengan teman-teman yang nggak sekolah gitu, jadi kan kayak ngajak begadang. Jadi pengen berteman dengan teman-teman yang bisa memberikan dampak yang positif dan juga bisa ngajak kegiatan yang positif bersama, kayak misalnya belajar bersama, terus kayak main bulu tangkis bersama gitu, Bu. Jadi nggak ngelakuin hal-hal yang negatif gitu, Bu. Tidak melakukan hal-hal yang negatif gitu. Oke. Ada lagi Bene? Pengen Bu, pengen meningkatkan waktu tidur, Bu. Kalau kemarin kan tidurnya kan dari jam 2 malam, terus bangunnya udah jam 5, 6, jam 6 tuh kan udah kesiangan, Bu. Iya. Jadi pengennya jam 9 tuh udah tidur gitu, Bu. Oh iya. Jadi kamu akan mengatur waktu tidur kamu ya. Jadi tidurnya dari jam berapa? Dari jam 9, Bu, Dari sampai jam 5 baru bangun. Jam 5 bangun. Berarti jam 9 sudah tidur ya. Iya, Bu. Sebelumnya kan jam 1 baru pulang main game Iya. gitu Bene ya. Jam 1, jam 2 baru bangun, akhirnya kesiangan. Berarti kalau waktu tidurnya sudah diatur jam 9 malam, itu sudah menggunakan waktu tidur yang efektif, bangun paginya pun bisa bugar ya, dan konsentrasi belajar di pagi hari pun meningkat gitu Bene ya. Oke, ada lagi?
Udah Bu. Udah. Ah, oh iya, di sini bukan bahwa dari perilaku yang Bene tunjukkan selama ini, pada intinya Bene tidak bisa mengontrol diri dan tidak bisa memanajemen waktu dan mudah terpengaruh oleh lingkungan. Itu Bene ya. Itu dibuktikan dengan Bene melakukan yang pertama tadi, Bene tidak bisa mengatur waktu bermain game, main HP, ya. Terus yang kedua, Bene tidak bisa atur waktu belajar, ya. Yang ketiga, Bene tidak bisa mengatur waktu tidur. Yang keempat, Bene mudah terpengaruh oleh ajakan teman untuk ke arah yang negatif. Jadi solusinya sudah ditentukan Bene tadi ya, ada 4 solusi kan. Yang pertama tadi apa Bene? Mengurangi waktu bermain game Bu. Ya, tadi Bene mengatakan bahwa Bene akan mengurangi waktu bermain HP, bermain game. Yang kedua apa Bene? Mengganti waktu belajar Ya. ke hal yang positif Bu. Mengganti waktu bermain game atau bermain HP dengan hal-hal yang positif. Ya. Ya, yang ketiga tadi Bene akan mengatur waktu belajar, akan mengatur waktu tidur dan mulai bergaul dengan teman yang mengajak kepada positif. Oke. Di sini Bu mau tanya, kira-kira 4 solusi ini Bene bakalan bisa melakukannya dengan sepenuh hati atau tidak? Bisa Bu. Bisa ya? Bisa. Yakin bisa Bene ya? Oke, bagaimana kalau kita buat suatu kontrak ya? Kita buat kesepakatan dari semua solusi yang ditawarkan oleh Bene untuk mengubah perilaku Bene dari yang negatif ke perilaku yang positif, itu kita buat seperti ibaratnya kontrak perilaku, ya. Kontrak perilaku itu ya itu seperti begini Bene. Kalau seandainya solusi yang Bene tawarkan, ya, untuk mengubah perilaku yang negatif ke positif itu bisa Bene laksanakan dalam waktu tertentu, kita sepakati waktunya berapa lama? 1 minggu mungkin boleh Bu. 1 minggu ya. Nah, seandainya Bene bisa melakukan 4 solusi tadi yang Bene tawarkan, ya, untuk mengubah perilaku Bene dari negatif ke positif dalam waktu 1 minggu, kira-kira reward atau hadiah apa yang bakal Bene berikan untuk Bene sendiri? Yang pertama mengucapkan terima kasih ke diri sendiri kalau udah mau berubah dari hal-hal negatif ke positif. Terus juga pengen jalan-jalan Bu, piknik sama orang tua supaya lebih senang aja gitu, udah bisa mengupgrade diri aku Bu. Oh, berarti di sini kalau kamu bisa melakukannya, kamu akan memberikan reward kepada dirimu sendiri dengan piknik dengan orang tua, gitu Bene ya. Terus kalau seandainya dalam waktu 1 minggu kamu gagal dalam melaksanakan 4 solusi yang kamu tawarkan tadi, kira-kira sanksi seperti apa yang akan kamu berikan untuk dirimu sendiri? Saya siap HP saya disita sama orang tua Bu, disita. Siap, Jadi ya HP-nya disita. Enggak apa-apa HP-nya disita. nggak apa-apa Bu. Nah, oke. Di sini bagaimana kalau solusi yang kamu tawarkan tadi ya, Ibu mau kamu tuliskan dalam lembar kontrak perilaku. Nah, di sini dalam lembar kontrak perilaku ditulis tanggal pada hari ini ya, hari Senin 12 Juni 2023. Kamu tulis kamu setuju melakukan hal-hal yang kamu sebutkan tadi, ada berapa? Ada 4. Nah, kemudian usaha yang kamu lakukan berhasil, ya. Apa yang akan kamu lakukan? Kalau gagal, apa yang kamu berikan untuk dirimu sendiri? Silakan ditandatangani di bawah nanti ini deh.
berhasil apa yang kamu lakukan, jika gagal apa yang kamu lakukan, silakan tulis. Tanggal hari ini ya. Tanda tangannya, Bu. Iya, ada tangan. Sudah. Coba Ibu mau dengar, kamu baca kontrak perilakunya gini. Silakan. Saya Benedictus Fori pada tanggal Senin 12 Juni 2023 menyatakan bahwa saya setuju melakukan hal-hal di bawah ini. 1. Mengurangi waktu bermain gadget. 2. Mengganti waktu bermain gadget ke hal-hal yang lebih positif seperti belajar dan juga meluangkan hobi. 3. Mengatur waktu tidur. 4. Memulai bergaul dengan teman-teman yang bisa memberikan hal yang positif dan juga dampak yang positif. Apabila saya berhasil melakukannya, saya akan piknik dengan orang tua, dan juga jika tidak, saya siap HP saya disita oleh orang tua. Payung 12 Juni 2023. Benedictus Fori. Sudah, Bu. Makasih Bene ya. Ini kontrak perilakunya sudah kamu tulis. Nanti kontrak perilakunya Bene yang pegang. Ya, tujuannya apa? Biar Bene tahu ya, biar Bene paham ternyata Bene punya yang namanya kewajiban. Kewajibannya seperti apa? Belajar, Ya, bantu orang tua, kewajibannya merubah perilaku yang negatif tadi ke hal yang ke positif. hal yang positif, seperti solusi yang Bene tawarkan. Ada berapa solusinya tadi? 4, Bu. 4 ya. Yang pertama apa? Mengurangi waktu bermain gadget. Nomor 2. Mengganti waktu bermain gadget ke hal yang positif kayak Iya. hobi dan juga belajar, Bu. Yang ketiga. Mengatur waktu tidur. Yang keempat. Memulai bergaul dengan teman-teman yang bisa Iya. memberikan dampak yang positif. Iya. Di sini Bene harus berhasil dalam waktu berapa lama kontraknya? 1 minggu. 1 minggu. Jika berhasil tadi akan apa? Akan piknik dengan orang tua. piknik. Kalau tadi gagal, Siap HP disita. yang HP-nya disita oleh Orang orang tua. Oke, di sini Ibu akan berikan penguatan Bene-nya. Mudah-mudahan nanti apa yang telah kita carikan solusi, Bene sudah menentukan solusinya seperti apa. Mudah-mudahan nanti bisa dilaksanakan sebagaimana semestinya. Ini Bene, Ibu akan memberikan hal-hal untuk penguatan bagi Bene. Jadi gini Bene, yang namanya alat elektronik seperti handphone ya, handphone itu ada alat elektronik yang sudah canggih ya, yang di dalamnya itu banyak sekali fitur-fitur dan media-media yang punya banyak manfaat, tetapi juga banyak hal negatifnya ya. Jadi kalau kamu tidak bisa menggunakan handphone itu dengan baik, kamu tidak bisa menilai konten yang baik, apakah itu positif apa negatif kontennya, maka itu akan memberikan hal yang negatif juga. Tapi kalau kamu bisa menilai konten-konten yang ada dalam handphone tadi, kamu bisa mengatur waktu menggunakan HP, maka kamu bisa kepada arah yang positif ya. Jadi ibaratnya handphone itu bermata dua ya, kalau bisa mengarah positif, bisa ke arah negatif, tergantung pada pribadi kamu sendiri, apakah kamu bisa mengontrolnya dengan baik atau tidak, atau HP yang akan mengontrol dirimu sendiri. Selama ini bahwa HP yang mengontrol Bene, bukan Bene mengatur waktu dengan HP. Gitu Bene ya. Dari semua solusi yang Bene putuskan untuk mengubah perilaku ini, kira-kira apakah Bene akan melakukannya dengan sungguh-sungguh? Sungguh-sungguh. Dulu ya. Oke, di sini Ibu dapat memahami ya, dapat mengerti bahwa Bene ini kan sesuai berprestasi tadi ya, sesuai berprestasi dalam bidang KSN. Akademik juga sebelumnya Bene ini kan siswa berprestasi di peringkat berapa? 3 Bene ya, 3 atau 2? 3. Peringkat 3. Ya Bene kan peringkat kelas juga. Ternyata akhir-akhir ini Bene itu mengalami masalah ketergantungan pada HP yang menyebabkan motivasi belajarnya Bene itu menurun gitu ya. Nah,
Jadi harapan Ibu dengan adanya proses konseling ini mudah-mudahan motivasi belajarnya Bene itu meningkat lagi ya. Peringkat kelasnya dipertahankan lagi. Terus juara KSM tingkat kabupatennya bisa dipertahankan lagi, bahkan mungkin bisa ditingkatkan lagi ke tingkat provinsi, nasional dan sebagainya. Gitu Bene ya harapan Ibu. Mudah-mudahan apa yang kita dapatkan pada hari ini bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari agar mencapai tujuan yang kamu inginkan, yaitu menjadi anak yang sukses. Itu Bene ya. Ada tanyakan sampai sini Ben? Kalau tadi kan masa kontrak lakunya kan seminggu Bu. Ya. Kalau seandainya saya datang ke sini sebelum waktu masa kontrak habis, apakah boleh Bu? Bisa. Kalau seandainya kita kontrak perilakunya 1 minggu ya Bene ya. Ternyata besok, lusa atau 2 hari yang akan datang Bene ada sesuatu yang mau ceritakan kepada Ibu, boleh silakan datang ke ruang BK. Ibu siap membantu, membimbing apapun permasalahan yang dialami Bene. Gitu Bene. Ada lagi tanyakan? Sudah, tidak ada lagi. Oh iya, dalam kegiatan proses konseling hari ini, bagaimana? Apa yang dirasakan Bene setelah melakukan proses konseling pada hari ini? Merasa lega Bu, kayak ada tempat untuk bercerita juga, kayak ada tempat untuk bisa mensupport aku supaya bisa keluar dari lingkungan negatif tadi gitu. Sudah lega gitu Iya, Bene ya, setidaknya Bene sudah bisa mencurahkan apa permasalahan dan Bene sendiri sudah menentukan solusinya seperti apa gitu Bene ya. Baik, di sini Ibu harap akan ada tindak lanjut untuk konseling berikutnya. Bagaimana minggu depan Bene kembali lagi datang ke ruang BK untuk melaksanakan konseling berikutnya. Setuju Bene ya? Setuju Bu. Oke. Ibu ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan hari ini dalam proses konseling hari ini itu memberikan manfaat dampak yang baik untuk diri Bene. Ya. Mungkin kan habis ini pelajaran apa ini? Bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia ya. Oke, silakan lanjutkan ulangan Mas ujian ya, Mas ujian bahasa Indonesia, mudah-mudahan kapasitas belajarnya meningkat gitu. Nah, sebelum kita mengakhiri konseling kita pada hari ini, ada baiknya mungkin kita tutup dengan doa bersama ya. Kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa duluan. Berdoa bersama. Terima kasih ya Bu. Ya.